Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Oke, pada kesempatan ini karena kemarin kita sudah mereview package Flutter modular ya. Kemarin sudah kita bahas apa sih keuntungannya dan sebagainya. Kali ini kita akan mencoba menerapkannya. Jadi pada kesempatan ini kita akan mencoba menerapkannya dan mempergunakan beberapa fiturnya saja. Seperti fitur utama yang ada di app modul ini yaitu bootstrapping untuk dependency injection dan juga routing dan juga bootstrapping widget seperti itu. Nah, seperti biasa teman-teman siapkan saja project baru Flutter. Nah, di sini kalau mau teman-teman strukturnya seperti ini silahkan, tapi kalau sekiranya teman-teman punya struktur yang lebih rapi juga boleh. Jadi kita punya BLOC yang nanti ngatur sedikit bisnisnya. Jadi kita buat button nanti terus menambahkan integer misalnya. Lalu ada modul yang mana modul ini core atau implementasi dari si Flutter modular, ada app modul dan juga main widget dan juga screen. Di sini ada dua screen, home dan second. Jadi nanti kita juga mencoba routing dari package Flutter modular. Nah, oke, seperti itu langsung bisa kita mulai. Mungkin bisa langsung melihat di sini ya, di dokumentasinya kalau nanti mungkin teman-teman lupa. Jadi pertama kita buat dulu app modulnya. Jadi buat saja di sini kelas app modul. Nah, lalu extends main modul. Nah, terus create three missing overrides. Nah, yang di list bind get bind ini untuk dependency injection-nya. Terus yang ada di routers ini untuk routingnya, sedangkan yang widget bootstrap itu untuk bootstrapping widgetnya. Nah, untuk bootstrapnya kita bisa langsung buat stateless misalnya di sini stateless widget. Oh, maaf lupa import dulu package material Ctrl F2. Nah, misalnya main widget. Nah, yang di sini seperti biasa kita pasang saja root widgetnya seperti material up, lalu title misalnya Flutter modular, lalu ada initial root di sana dan juga on generate root karena kita memakai fitur dari modular, maka modular generate roots. Dan juga teman-teman jangan lupa navigator key-nya karena kita juga menggunakan modular untuk ini. Navigator key. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa langsung kembali ke sini untuk menambahkannya di sini. Main widget. Lalu yang ada di main tadi, teman-teman tinggal import saja seperti itu. Nah, untuk persiapannya sudah minimal untuk bootstrapping saja sudah. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk routingnya. Jadi routingnya itu sangat gampang. Pertama kita sudah siapkan kan tadi dua jenis ya, dua screen untuk berpindah halaman. Nah, kita bisa tuliskan saja gini, router name, lalu child arguments return home. Nah, yang menariknya di sini untuk pas argumen teman-teman bisa melakukannya dengan gini. Jadi kita tulis saja second. Nah, yang ini, yang ID ini untuk menangkap parameternya. Jadi kita nggak perlu lagi buat semacam kayak boilerplate untuk itu. Jadi ringkas sekali seperti itu. Lalu arguments, lalu second. Nah, karena yang di stateless second ini menangkap parameter atau intent kalau di bahasa natifnya, maka kita juga bisa masukkan saja di sini misalnya result, arguments, params, ID seperti itu. Nah, untuk routingnya cuman begini doang, mudah sekali. Nah, kemudian setelah itu kita coba aja
yang bind untuk dependency injection-nya seperti ini. Kita buat saja final stream misalnya result, buat saja ya stream control sederhana integer, lalu stream mengembalikan integer, stream result, return private stream result stream. Lalu untuk mengotak-ngatik value-nya, buat saja suatu function add result misalnya, terus kita buat required dan named required integer result. Nah, kita bisa saja menambahkan seperti ini, stream result sing. Nah, bagi teman-teman yang belum familiar untuk ini, silahkan dicek di YouTube saja, banyak yang menerangkan tentang stream control. Bisa dicek di channelnya Pak Eriko Darmawan Handoyo seperti itu. Nah, jika sudah, kita tinggal menuliskan saja di sini bind inject. Yang diinjek apa? Jadi yang diinjek itu kelas counter velocity. Mungkin untuk detail teorinya kenapa kita perlu menginjekkan suatu logical class, nanti kita akan bahas di pembahasannya inherited widget. Oke, sudah, kita akan beralih ke home. Kita panggil saja sini. Nah, pertama siapkan dulu, panggil dulu randomnya. Lalu yang ini, yang kolom ini, kita bungkus saja sama stream builder. Ya, karena kita akan menstream apa? Integer. Nah, sebelum itu, bagaimana cara memanggilnya? Memanggil dari si inject tadi. Jadi manggilnya gini doang. Final counter velocity sama dengan modular get. Nah, yang ini generiknya diisi kelasnya counter velocity. Nah, seperti ini. Jadi yang kita stream adalah counter velocity titik. Nah, ini stream result. Nah, untuk teks di sini kita bisa isi seperti ini, snapshot the data to string. Nah, kenapa to string? Ya, karena tadi yang di stream adalah integer seperti itu. Nah, untuk reset buttonnya ini kita akan coba terapkan bagaimana kita berpindah dari satu halaman ke halaman lain. Modular, seperti ini caranya. Modular to push named. Nah, untuk push named begini saja, karena di sini di modulnya dituliskan seperti ini, kita coba saja. Nah, yang titik 2 ID ini kita bisa ganti dengan snapshot kita, dengan data kita. Seperti ini. Nah, jadi ini nanti otomatis kirim, jadi enak seperti main URL di website seperti itu. Nah, untuk floating action buttonnya kita bisa panggil fungsi untuk menambahkan result, counter velocity add result. Terus kita beri saja random number, run next integer, maksimalnya 10 misalnya. Nah, seperti ini, sangat simpel. Nanti kita bisa mencoba. Oke, sekarang kita akan mencobanya. Nah, oh iya, hampir lupa. Sebelum di-run ya teman-teman, ditambahkan dulu initial datanya. Karena kita pakai stream biasa, bukan pakai RxDat. Jadi karena di counter velocity-nya tadi tidak diinitialize berapa nilai pertamanya, jadi kita kasih initial data. Lalu yang di kolom ini silakan dibungkus sama center biar tampilannya nengah. Nah, setelah saya run jadinya gini. Nah, jadi berpindah dari 4, 8, lalu 9. Lalu ketika saya klik pindah gun ini, nah, jadi ngirim saja parameternya seperti itu. Nah, mungkin silakan dieksplor sendiri teman-teman untuk implementasinya, mau untuk network call pakai Dio terserah, pakai VLC untuk apapun juga bisa, karena yang ingin saya tekankan adalah VLC bukan syarat wajib untuk main Flutter, tapi VLC dapat mempermudah Anda untuk bermain Flutter. Jadi ada banyak sekali VLC jenisnya untuk bisa melakukan VLC, karena VLC itu
hanya sebuah way untuk bermain Flutter. Anda bisa pakai provider, Anda bisa pakai MobX, Flutter BLOC, banyak sekali state management seperti itu. Tapi yang biasa saya pakai adalah stream biasa. Nah, kenapa pakai stream? Karena di sini bisa handling error. Jadi di snapshot ini kita bisa tangkap apakah dia punya data atau punya error. Terus ketika error ngasih apa di screen seperti itu. Nah, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.